kalau perbedaannya itu waton suloyo lah, ini ya naudzubillah min dzalik. Nggak boleh seperti itu. Boleh berbeda asal kita tahu ilmunya. Betapapun masyarakat kita ini berbeda, selama moralitasnya bisa dijaga, insya Allah akan ada tenggang rasa. Ya. Kalau kecuali sama-sama mabuk, ya ini tentu juga akan terjadi masalah. Jadi sudah tidak menggunakan akal sehat lagi. Naudzubillah min dzalik itu. Program siaran dialog keagamaan di radio kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sunta Semarang. Indonesia merupakan bangsa yang berdiri di atas berbagai perbedaan, baik suku, ras, agama, dan pandangan. Berbagai perbedaan tersebut bukanlah untuk dipertanyakan, melainkan untuk kita bisa ambil hikmah-hikmahnya. Bagaimana kemudian dengan berkaitan dengan mengambil hikmah dari perbedaan itu, baik suku, ras, ataupun agama. Saat ini sudah bersama dengan kami pada kesempatan kali ini dalam program siaran agama Islam atau siaran keagamaan di radio, bersama dengan Kantor Kementerian Agama Islam dan juga Radio El Sinta Semarang. Ini sudah bersama dengan kami Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Muzamil. Pak Muzamil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Muzamil? Ya, doanya sehat walafiat. Matur nuwun. Baik, ini pada kesempatan kali ini kita akan berbincang Pak Muzamil ya, berkaitan dengan hikmah-hikmah perbedaan. Karena memang tidak kita pungkiri bangsa kita memang berbeda ya. Iya, betul. Baik dari suku ya, ada berbagai macam ribu suku, ada ras juga, agama juga kita beragam. Meskipun agama Islam 80% mayoritas, tapi sebagian besar juga di rumah kita, di samping rumah kita, atau di tetangga kita, atau di sekitar kawasan kita juga ada pemeluk agama yang lain yang barangkali harus kita hormati, begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang itu. Namun saya undang Anda pendengar, silakan untuk berbincang bersama kami, silakan untuk turut aktif juga di nomor telepon 0247648900 atau juga di pesan singkat 0877 21109100 untuk turut berbincang bersama kami dalam program siaran agama Islam di radio. Saya ingin bertanya langsung, sebenarnya kalau kita bicara perbedaan, sebenarnya seberapa berbeda sih masyarakat kita sebenarnya, ya Muzamil, kalau kita lihat dari segi masyarakat Indonesia begitu ya, atau mungkin khususnya di Jawa Tengah, meskipun masyarakat Jawa Tengah bisa kita katakan mayoritas juga ini ya Jawa begitu ya, ngobrol juga Jawa, tapi tidak kita pungkiri bahwa masyarakat itu juga beragam. Apa yang bisa kita bisa kita ambil dari perbedaan itu? Ada definisi perbedaan dan juga berbagai macam perbedaan ini bagaimana, Kiai Muzamil? Terima kasih. Yang pertama kita harus bersyukur atas kearifan para pendiri bangsa kita, terutama Bung Karno, Bung Hatta, dan kemudian para panitia 9 yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila ini. Karena dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita bisa berdampingan hidup bersatu, meskipun berbeda-beda. Karena sebelum negara kita ini berdiri secara resmi tanggal 18 Agustus 45, sebelum itu ada beberapa pemikiran yang berbeda. Yang pertama mengendaki supaya negara kita ini negara berdasarkan agama atau negara teokratis. Atau di lain pihak juga ada yang mengendaki supaya ini menjadi negara yang sekuler. Nah, oleh karena itu alhamdulillah ada titik temu, ada jalan tengah. Akhirnya negara kita ini adalah negara Pancasila. Bukan negara agama, tetap juga bukan negara sekuler, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila, yang menghargai nilai-nilai agama dan tradisi yang berlaku di dalam bangsa kita yang sudah lama diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ini rasa syukur kita yang pertama harus kita kedepankan, karena kita tidak ingin istilahnya bentrok ya, atau konflik yang kemudian mengarah kepada korban jiwa, yang ini tentu tidak kita inginkan bersama. Kemudian yang kedua, dengan Pancasila juga
semuanya bisa hidup berdampingan, bisa bekerja sama satu sama lain, terutama di bidang sosial kemasyarakatan, ya. Semuanya bisa guyup rukun. Lebih-lebih di masyarakat kita di pedesaan misalnya ada sambatan, ya, satu sama lain bisa gotong royong, misalnya membangun rumah, ada tetangga yang bangun rumah, ada juga tukangnya yang dibayar, tetapi juga banyak relawan-relawan dari para tetangga yang membantu, ya, yang bisa mereka kerjakan, misalnya usung-usung genteng, ya, usung-usung pasir dan sebagainya. Alhamdulillah hal semacam ini masih berlaku di masyarakat kita, sehingga integrasi sosial di masyarakat kita, di bangsa kita ini masih sangat kuat. Dan mudah-mudahan juga ini berlangsung terus, ya, sehingga anak kita, cucu kita juga punya tenggang rasa, punya empati, punya simpati, punya kepedulian kepada sesama, bahwa kita memang hidup itu tidak bisa sendiri, ya, tidak bisa sendiri, ya, harus kerjasama dengan lain. Misalnya dalam hal mewujudkan bahan makanan aja, kita juga tidak bisa sendiri. Di situ ada petani juga butuh pupuk, butuh benih, ya. Kemudian ketika panen juga tidak bisa dikerjakan sendiri, juga harus dikerjakan bersama-sama. Lebih-lebih bagi mereka yang tidak petani juga akan mengkonsumsi dari hasil pertanian dan sebagainya. Ini salah satu contoh betapa kita sebagai makhluk sosial ini harus bertenggang rasa satu sama lain, sesuai dengan semangat yang diajarkan oleh falsafah Pancasila kita. Ya, tadi menyinggung falsafah Pancasila, ya. Sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan Pancasila, masih ada beberapa kelompok atau kemudian barangkali pendengar kita juga, El Sinta, yang merasa ini Pancasila itu kok masih agak kontradiktif dengan Islam, barangkali begitu, Yai. Sebenarnya bagaimana memaknai itu, Yai? Ya, sebetulnya kita memahami Islam itu dalam perspektif yang lebih luas, ya, perspektif yang integral antara iman atau tauhid, kemudian dengan syariah atau hukum, dan juga dengan akhlak. Jadi ketika kita bicara hanya pada tataran iman dan kemudian syariat, maka ini akan menimbulkan banyak benturan. Tetapi kalau kemudian kita juga bicara tentang akhlak, ya, tentang al-ihsan, maka ini semuanya akan ada harmoni. Karena memang buah dari kita menjalankan iman dan Islam itu adalah akhlak yang mulia, ya. Nabi sendiri juga dawuh menyatakan dengan tegas bahwa beliau itu sesungguhnya diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau soal keimanan itu kan sudah diajarkan sejak Nabi Adam alaihissalam, ya. Kemudian juga tentang syariat ini juga bertahap diajarkan oleh Allah lewat kepada nabi-nabi kita. Tapi kemudian kan ini puncaknya adalah akhlak ini, akhlak liutamima makarimal akhlak. Maka kalau masyarakat kita, anak didik kita itu dibiasakan dengan akhlak yang terpuji, nah insya Allah bangsa kita ini baik-baik saja, meskipun di dalamnya banyak sekali perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan, juga perbedaan tentang filsafat, perbedaan tentang strata sosial, ya, strata ekonomi, dan juga budaya. Ini insya Allah juga tidak akan ada masalah selama akhlak ini betul-betul sudah membudaya di lingkungan masyarakat kita. Lebih kepada akhlak. Iya, lebih kepada akhlak. Kalau memaknai Pancasila sebagai dasar negara sendiri, bagaimana itu? Ya, itu kan satu konsensus nasional yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita, dan kita sebagai generasi penerus, ya, kita harus mempelajari, ya, sejarahnya, mempelajari falsafatnya, kemudian juga berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini satu sila yang luar biasa, yang merupakan hasil dari dialog yang sangat panjang oleh tokoh-tokoh kita. Ada satu kisah menarik, ya, waktu itu Mbak Abdul Wahid Hasim selaku anggota Panitia 9 itu bertanya kepada abahnya, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, gimana kalau nanti Indonesia merdeka dasarnya itu Islam. Kemudian Mbah Hasyim bertanya, kalau dasarnya itu nanti Islam, apakah semua penduduk Indonesia ini bisa menerima? Kalau tidak bisa menerima, cukup dengan surah Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Maka kemudian dirumuskan dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini satu rumusan yang luar biasa yang menjiwai pada sila-sila berikutnya, baik itu sila yang kedua, ya, ketiga, keempat, dan kelima. Kelima sila ini adalah didasarkan pada
ketuhanan yang Maha Esa. Ini satu rumusan yang luar biasa. Dan kemerdekaan kita kan dinyatakan dengan jelas atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan semata-mata perjuangan fisik para pahlawan, tetapi juga di situ ada rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, ini artinya sebenarnya tidak ada persoalannya. Tinggal kemudian bagaimana kita mengimplementasikan di tengah masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan kan kalau Pancasila ada Bhinneka Tunggal Ika, kita punya semboyan itu. Betul. Bagaimana kemudian Yai Muzamil melihat masyarakat kita menyikapi perbedaan dari masa ke masa. Saya masih ingat dulu ya di internal kita barangkali sesama muslim begitu ya. Saya masih ingat dulu ketika mohon maaf nih sekarang berbeda sekali dari zaman dulu. Ketika saya mau mampir sholat di salah satu masjid yang tidak ada kunutnya begitu. Ini sama guru ngaji saya, jangan sholat di sana, nggak boleh katanya. Itu nggak sah sholat subuhnya ya. Nah katanya begitu. Nah ini dulu seperti itu, masih seperti itu. Sepertinya sekarang tidak. Kalau Ibu Jamil melihat perjalanan menyikapi perbedaan masyarakat kita bagaimana sebenarnya? Ya, perbedaan di kalangan umat Islam sendiri itu kan memang satu keniscayaan ya, karena perbedaan sudut pandang di dalam hal melakukan ijtihad oleh para imam mujtahid ya. Kalau imam mujtahid itu sangat menghargai perbedaan pendapat seperti yang dilakukan oleh imam mazhab 4 itu ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Itu beliau semuanya menyatakan bahwa barang siapa yang menemukan dalil yang lebih kuat dari pendapatku, maka itu adalah pendapatku. Atau juga ada satu pernyataan yang sangat menarik, pendapat saya benar tapi juga ada kemungkinan salah. Adapun pendapat yang lain itu salah tapi juga ada kemungkinan benar. Jadi kalau semakin banyak orang itu membaca, belajar dan kemudian banyak mempelajari ilmu, maka lama-lama dia akan menjadi orang yang bijak di dalam hal memahami perbedaan-perbedaan. Jadi karena perbedaan itu kan didasarkan pada ilmu. Nah, perbedaan itu juga harus didasarkan juga pada adab. Jadi kita punya adab lah sebagai umat Islam, itu punya akhlak ya, punya sopan santun ya. Ya, karena memang relativitas pemahaman manusia pada wahyu. Wahyu sendiri itu kan kebenarannya bersifat mutlak ya, karena merupakan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Tetapi pemahaman kita terhadap wahyu itu sendiri kan juga menjadi relatif. Ya, karena itu ulama-ulama kita seringkali bermusyawarah ya, disitulah kemudian muncul ijma. Terutama setelah Rasulullah SAW ini juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ketika itu beliau selalu bermusyawarah. Misalnya ketika Rasulullah wafat, setelah itu siapa pemimpin setelah ini? Pemimpin sebagai pemerintahan ya, pemimpin umat ya, bukan sebagai Nabi. Nah kemudian muncul kesepakatan di antara ulama-ulama kita pada saat itu. Dan ini diteruskan oleh ulama-ulama sampai kita sekarang ini dengan melakukan ijma itu. Sehingga istihad sekarang ini tidak bisa dilakukan oleh secara perorangan ya. Ya, tapi juga harus bermusyawarah. Lebih-lebih kalau sekarang ini dengan disiplin ilmu yang berkembang luas, tidak memungkinkan seseorang itu menguasai semua disiplin ilmu. Maka ini diperlukan musyawarah oleh para ahlinya. Misalnya bagaimana kita akan melaksanakan sholat sementara kita ini masih sakit. Nah, soal sakit dan sehat seseorang itu kan kita nggak bisa melihat. Yang bisa kan dokter yang menyatakan ini sedang sakit, sehingga tidak mungkin sholat, betul. Ya dokter yang bisa mengatakan seperti itu sehingga dia mendapatkan rukhsah untuk tidak dalam keadaan berdiri di dalam sholat misalnya. Kan kita kalau sholat wajib berdiri bagi yang mampu, tapi bagi yang tidak mampu kan orang yang sakit boleh dengan duduk ya, bahkan juga boleh dengan berbaring. Nah itulah yang namanya rukhsah. Nah orang yang tahu apakah dia benar sakit dan tidak kan dokter. Termasuk puasa. Ya termasuk puasa ini. Misalkan seseorang itu kuat nggak kira-kira kalau puasa, ya kan juga dokter yang bisa mengecek apakah seseorang ini kuat untuk puasa sehari penuh apa enggak gitu. Kalau enggak juga nanti ada rukhsah untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Nah hal seperti itu kan kita harus bijak memahami situasi dan kondisi, dan pemahaman situasi dan kondisi ini pada berbagai perspektif ilmu pengetahuan. Karena kita tidak ahli dalam semua ilmu pengetahuan, maka kita harus ya mau tidak mau bermusyawarah.
Sebelum dilanjutkan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami ya. Yai, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ada Pak Farid di Semarang menyampaikan, suara pengingat sahur dari masjid daerah saya kok makin lama makin kecil ya, jadi kurang kerasa mau bangunnya. Ini apa hubungannya ya dengan perbedaan? Nanti boleh ditanggapi atau tidak. Benar lagi ya Pak Anto di Semarang. Ini jelang tahun politik, isu suku, ras, dan utamanya agama bisa jadi panas sekali. Ayo El Sinta bareng-bareng jaga kondisivitas jelang tahun politik. Nah ini tahun politik juga ya. Tahun politik kita masih ingat 2019 kemarin soal perbedaan identitas ini masih kuat sekali, apalagi soal isu agama. Sempat kuat ya. Kita kayak seakan-akan flashback ke pemilu tahun 50-an yang masih kuat-kuatnya isu-isu semacam itu. Ini bagaimana kira-kira melihat atau menanggapi pernyataan dari Pak Anto ini, silakan. Ya, terima kasih ya. Yang pertama tentang sahur ya. Kalau dulu memang ada anak-anak remaja yang kemudian tidur di musola atau di masjid, kemudian jam 3 dini hari mereka bangun lalu rame-rame nabuh kentongan atau nabuh ember ya, sahur. Nah sekarang kan nggak saatnya seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada alarm dimanapun, setiap orang juga bawa handphone gitu kan, bisa di alarm nanti mau bangun jam berapa, mau sahur jam berapa, itu tidak ada masalah. Kemudian kalau sebaiknya memang kita pernah ada edaran dari Kementerian Agama ya, dan itu satu hal yang perlu kita dukung bersama karena kita hidup di lingkungan masyarakat yang majemuk. Jadi mau tidak mau kita harus bertenggang rasa satu sama lain. Ya kita tidak boleh kan selalu menuntut kepada orang lain, tetapi juga kadang kita juga dituntut oleh orang lain. Maka disinilah jalan keluarnya ya tenggang rasa. Ya kita sama-sama membuat iklim kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih kondusif gitu kan. Jadi hormat kepada tetangga kita ini kan sangat diajarkan oleh Rasulullah kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Jadi kita harus memuliakan tetangga kita ya, terlepas siapapun tetangga kita gitu kan ya. Kalau ada apa-apa juga yang kita sambati ya tetangga kita dulu, nggak mungkin saudara kita yang masih ada di tempat yang agak jauh misalnya kan nggak mungkin gitu. Misalnya kita punya saudara di Jakarta, kita punya saudara di luar kota gitu kan, nggak mungkin kan. Kalau ada apa-apa mesti ya tetangga kita dulu yang kita hubungi ya, sehingga mereka saling gotong royong satu sama lain. Jadi tenggang rasa ini yang perlu kita terus-menerus kita kedepankan ya, untuk satu harmoni ya, di dalam kehidupan masyarakat ya. Alhamdulillah sekarang banyak teknologi yang kita bisa gunakan untuk membangunkan kita tepat waktu. Kalau dulu hanya jam deker gitu kan, tapi sekarang itu juga handphone kita bisa di setting. Dulu kentongan gitu. Juga dulu. Ya dulu kentongan ya pakai ember ya, anak-anak remaja dengan alat yang sederhana lah. Yang penting membangunkan sahur gitu kan, sambil sholawatan atau apa. Sekarang kan sudah nggak ada. Ya karena perkembangan masyarakat, perkembangan zaman ya, yang dulu ada dan kemudian dibutuhkan, sekarang bisa digantikan dengan alat yang lain. Kemudian menjelang pemilu memang kita harapkan pemilu berlangsung secara demokratis, jujur, adil ya. Bagaimanapun kita harapkan masing-masing kandidat maupun partai politik itu lebih mengutamakan program, visi, misi, dan kemudian nanti program ketika nanti akan terpilih seperti apa. Karena ini yang akan nanti dinilai oleh masyarakat. Kalau sentimen ras ya, sentimen sara ya, dan itu saya kira isu itu sudah tidak laku. Sudah tidak laku, karena sekarang yang diutamakan adalah bagaimana nanti ketika terpilih mengelola pemerintahan ini. Kemudian arahnya mau kemana, dan kemudian bagaimana mensejahterakan masyarakat kita, menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat, baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, termasuk di dalamnya tentang pendidikan. Ya ini harus ada solusi dari para pemimpin yang akan ikut kontestasi di dalam pemilu 2024 ke depan, sehingga bangsa kita betul-betul menjadi bangsa yang maju, yang tidak tertinggal terlalu jauh dengan tetangga-tetangga negara-negara tetangga kita. Sehingga negara Indonesia tetap juga dihargai, diperhitungkan oleh dunia internasional.
Ya kita prihatin lah dengan situasi seperti ini, ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 aja tidak jadi. Ya kita prihatin. Mestinya kita bisa belajar dari hal-hal yang sudah-sudah. Ya, karena memang tidak semua itu bisa diselesaikan dengan pendekatan politik, tapi juga harus juga dengan pendekatan ilmu, pengetahuan, juga pendekatan kebudayaan. Ini yang perlu kita kedepankan. Memang konflik dunia itu ya salah satu yang mendasar itu kan persoalan Palestina dan Israel. Nah selama ini tidak selesai juga nanti akan juga berdampak ke dunia-dunia yang lain. Sebenarnya bagaimana sih kalau kita bicara soal Palestina itu? Nah itu kan satu tentang sumber daya ya, tentang sumber daya ekonomi, kemudian yang kedua tentang energi gitu kan ya. Nah ini sesuatu yang semakin langka, energi yang tidak terbarukan semakin langka. Persediaan alam ini kan juga ada batasnya kan. Kalau dieksploitasi terus-menerus kan juga akan kering. Indonesia sendiri juga dulu potensi minyaknya luar biasa, sekarang juga tinggal beberapa kan. Apalagi juga di Timur Tengah di sana dan segala macam. Ini memang satu-satu sumber konflik yang luar biasa. Yang kedua soal makanan ya, bahan makanan nih. Soal ini karena perubahan iklim yang tidak menentu ini, produksi pertanian banyak yang mengalami puso ya atau gagal panen. Nah ini satu keprihatinan sendiri yang bisa menjadi faktor pemicu konflik. Jadi dua hal pokok ini yang justru perlu kita waspadai bersama. Jadi bukan soal perbedaan agama ataupun perbedaan suku dan bangsa segala macam, tapi dua sumber masalah ini yang menjadi, yang satu energi, yang kedua adalah pakan. Dan ini berkaitan dengan kesejahteraan sebenarnya. Ya, ini berkaitan dengan kesejahteraan, dan itu semuanya bisa diisu dengan pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan agama ya. Bisa dijustifikasi seperti itulah. Kayak misalnya dulu di kalangan sejarah di Islam itu kan konflik bukan karena soal agama kan, bukan soal perbedaan pandangan keyakinan, tetapi soal politik kan, soal politik, terutama setelah para khalifah ini yang dahulu sudah wafat dan kemudian siapa penggantinya. Nah itu yang menjadi persoalan. Baik. Di bangsa kita juga seperti itu, zaman-zaman kerajaan juga seperti itu. Iya. Kalau saya baca sejarah ada perang Bubat, perang Parekrek, begitu bahkan juga itu semuanya kan saudara, semuanya keturunan Majapahit kan. Baik, ini ada pendengar sudah menunggu. Siap. Pak Warsid kita akan sapa. Halo, selamat siang Pak Warsid. Selamat pagi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warsid di mana nih? Semarang Pak Warsid ya? Semarang Pak. Ya, silakan Pak Warsid. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Was. Ya, mau tanya begini Ustaz, soal jagat fitrah ya. Jagat fitrah ya. Oke, baik, silakan. Jagat fitrah. Jadi di lingkungan kami itu begini, ada orang yang kurang mampu begitu ya, termasuk tergolong orang mampu gitu. Dia tetap ikut zakat fitrah di masjid itu, dikumpulkan itu. Tapi juga di satu sisi masjid itu, takmir masjid juga ngasih mereka yang pada zakat itu dikasih zakat fitrah juga gitu. Jadi dari keluarga yang dianggap kurang miskin itu mereka zakat fitrah itu ke masjid. Tapi sebenarnya takmir masjid itu juga sudah setiap tahun ngasih juga sama orang-orang itu gitu. Ya, pertanyaannya gimana kalau misalkan orang tergolong tidak mampu yang sebenarnya mestinya menerima zakat, tapi dia tetap zakat fitrah itu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Itu memang pengalaman kita di masyarakat banyak terjadi seperti itu. Yang kita bedakan adalah antara zakat mal dan juga zakat fitrah. Kalau zakat mal itu dibebankan kepada umat Islam yang memenuhi syarat, misalnya memiliki harta 1 nisab. Dan juga 1 haul 1 tahun ya, dikeluarkan setiap tahun sekali. Kalau kita umat Islam belum memiliki harta 1 nisab, maka belum wajib zakat mal. Yang wajib adalah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu kepada setiap orang mukmin ya.
Bahkan termasuk anak yang lahir sebelum Idul Fitri itu wajib di zakat fitrahi. Kemudian anak yang setelah lahir setelah sholat Id ya tentu tidak wajib karena kita mengeluarkan zakat itu sebelum sholat Id gitu kan. Kalau sebelum berarti itu masih wajib dong. Kalau lahir sebelum sholat Id wajib mengeluarkan zakat fitrah. Misal baru subuh lahir. Iya, iya. Berarti langsung orang tuanya harus zakat fitrah. Zakat fitrah karena sudah lahir kan. Nah, itu dibebankan pada setiap orang mukmin. Nah, kemudian yang penting adalah ketika pembagian itu beras atau itu tidak dicampur sehingga yang dari zakat seseorang itu tidak kembali lagi ke seseorang itu. Misalnya si A mengeluarkan zakat dan kemudian si A juga nanti mustahik mendapatkan zakat, maka jangan sampai beras dia nanti kembali ke dia. Jadi dibagi ke yang lain. Jadi itu pengalaman loh. Iya, pengalaman. Jadi panitia harus betul-betul selektif ya. Selektif. Kadang kan dikumpulkan jadi satu kemudian dicampur, kemudian ditaker, dibagikan lagi semuanya. Nah, itu nanti juga zakat yang dari kita bisa lagi kembali ke kita. Kalau kita juga termasuk muzaki dan juga termasuk mustahik. Nah, jadi kita memang harus hati-hati supaya tidak mencampur adukan urusan apalagi ini menyangkut tentang kewajiban kita sebagai umat Islam. Baik, ini sudah ada pendengar yang masuk ya. Kita akan sapa dulu, ada Pak Yani di Kendal. Pak Yani silakan. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak Yani. Halo, Mas Junior. Junior Pak, dengan Pak Kiai Muzamil dari Ketua PBNU Jawa Tengah juga ini Pak, silakan. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perbedaan itu rahmat Pak ya. Nabi ini sudah dari masa sahabat itu telah terjadi perbedaan pada para sahabat sampai sekarang ini. Tapi tak aja karomah Pak menurut saya. Tak aja rahmat, tapi juga karomah. Bagaimana itu Pak? Karena berbeda itu saling melindungi Pak. Karena selama kita masih berbeda, dunia itu belum kiamat Pak. Nanti kalau kita sama semua, dunia masuk kiamat. Itu karomahnya di situ Pak. Ya, perbedaan mengenai implikasi yang kita ada sekarang ini mendekati bulan-bulan tahun-tahun pemilu ini Pak ya. Itu sangat mencolok sekali. Adu domba antara satu dengan yang lain itu di medsos tuh sangat kental terasa. Tapi kalau di tataran normal tataran biasa di masyarakat itu belum sangat terlihat. Kadang masyarakat malah acuh tak acuh itu. Susah itu. Baik. Mengenai perbedaan agama itu bagi asal usul teologi itu pada dasarnya itu sama Pak. Tapi dalam tataran inti eksektor prakteknya intinya itu berbeda Pak. Tapi prakteknya ke aktualisasi sosial masyarakat itu sama. Ya, justru dari itu perbedaan itu harus disikapi bagaimana kita menyikapi pada suatu tema topik tertentu kok kenapa berbeda itu ada kebijaksanaan tersendiri pada masing-masing individu yang ada Pak. Ya memang di Indonesia itu hanya 6 agama yang bermain, tapi di dunia itu banyak sekali Pak. Apalagi belum lagi aliran kepercayaan yang ada di Indonesia Pak. Oke, baik. Beragam ya, ada banyak ya. Gitu Pak Yani ya. Oh, berapa? Cukup ya Pak Yani ya. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini nanti malah Pak Yani jadi menggantikan narasumbernya ini kalau nanti. Silakan, saya sekalian membacakan yang dari Bu dari Semarang nih, mengirimkan pesan. Saya tinggal di lingkungan yang banyak non-muslim, tapi tetangga-tetangga sebelah saya sangat terbuka sekali. Pernah sekali saya mengadakan pengajian untuk pernikahan anak saya. Tetangga saya justru bantuin nata-nata kursi, indahnya kebersamaan dalam keberagaman, katanya begitu. Tanggapannya silakan ya. Ya, terima kasih ya. Ikhtilafu ummati rahmatun itu yang maksudnya adalah perbedaan pendapat yang didasarkan pada ilmu pengetahuan ya, dan juga pada adab atau akhlak tadi. Kalau perbedaannya itu waton suloyo lah, ini ya naudzubillah min dzalik. Nggak boleh seperti itu. Boleh berbeda asal kita tahu ilmunya. Bahkan kalau kita belum tahu ilmunya ya jangan ikut-ikutan lebih dulu
dulu. Kecuali kita harus tanya dulu kepada yang ahlinya, baru kita menerima penjelasan yang lengkap, baru kita bisa mengikuti atau tidak mengikuti. Jadi jangan sampai kita ikut gubiuk ya, teman-temannya berbuat baik ikut baik, kemudian teman-temannya berbuat tidak baik juga ikut tidak baik. Lah itu namanya tidak punya prinsip. Jadi kita harus punya ilmunya lebih dulu ya. Kalau belum punya ilmunya ya bertanya kepada ahlinya. Nah setelah itu baru kita bisa ikuti, karena satu sikap yang didasarkan pada ilmu, insya Allah kita akan bisa selamat gitu kan. Karena memang pertimbangan-pertimbangan ilmu pengetahuan itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah yang didasarkan pada adab ya, sopan santun, akhlak, menjunjung tinggi moral. Ini sangat penting sekali, karena betapapun masyarakat kita ini berbeda, selama moralitasnya bisa dijaga, insya Allah akan ada tenggang rasa. Kalau kecuali sama-sama mabuk ya, ini tentu juga akan terjadi masalah. Jadi sudah tidak menggunakan akal sehat lagi. Na'udzubillah min dzalik itu. Jadi ikhtilafu rahmatun itu ya syaratnya dua hal tadi ya, satu ilmu, yang kedua tentang akhlak. Nah, kemudian kalau perbedaan agama tentang tata cara beribadah, itu memang Allah menurunkan petunjuk ini pada para nabi dan rasul bertahap. Pertama kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa kan sudah enak sebetulnya, sudah hidup di surga gitu kan ya. Tapi karena satu pelanggaran dibujuk oleh iblis, kemudian Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke muka bumi ini. Ya, bukan diusir dari surga, tetapi diberikan kesempatan untuk apa istilahnya, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Dan setiap orang yang lahir di dunia ini kan sebetulnya ketika di alam kandungan itu, di alam apa sananya itu sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Jadi seperti itu. Adapun kemudian lingkungan lah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ini yang kemudian membentuk pribadi kita. Jadi kita bisa seperti ini, selain juga karena faktor hidayah. Jadi banyak hal yang orang itu mendapatkan hidayah itu tidak terduga-duga. Ya, karena ada yang mimpi, kemudian ada yang karena pergaulan dengan teman, ada karena mempelajari ilmu, satu ilmu tertentu, kemudian dia tertarik, kemudian mendalami terus, akhirnya juga mendapatkan hidayah. Jadi proses untuk mendapatkan hidayah itu juga banyak jalannya. Banyak jalannya. Kemudian orang juga kadang minum-minuman, tapi kemudian juga mendapatkan hidayah. Bahkan ini Imam Abu Hanifah pernah ditegur ya oleh anak kecil. Anak kecil itu pas kebetulan bermain itu, kemudian Imam Abu Hanifah baru lewat, hati-hati nak kalau bermain jangan sampai jatuh gitu kan. Kemudian anak itu juga mengingatkan pada Imam Abu Hanifah, panjenengan juga harus hati-hati, jenengan orang terkenal gitu kan. Anda bisa tergelincir dengan ketenaran Anda gitu kan, keberanian anak. Sekitar itu Imam Abu Hanifah nangis gitu kan. Ada juga seorang yang sudah mestinya derajat wali, kemudian dia nggak mau bergaul dengan masyarakat biasa yang sedang tidak baik, misalnya tidak mau bergaul ya. Kemudian justru malah dia yang bergaul, yang bertindak tidak baik tadi merasa bersalah ya, ingin menjaga jarak dengan ini. Tapi yang ini kemudian Allah menilai lain. Jadi karena memang takwa itu di dalam hati ini kita ini. Jadi jaga hati kita, jaga prasangka kita, jangan sampai kita menilai orang itu tidak tepat ya, tidak dengan suudzon. Nah, kita harus menilai dengan husnudzon. Ya, kita anggaplah bahwa semua orang itu adalah punya karakter yang baik. Pada dasarnya setiap orang punya karakter yang baik. Adapun yang baik dan tidak baik itu semuanya adalah proses. Maka Rasulullah sendiri kan juga sering mendoakan ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada umatku karena mereka belum banyak yang tahu. Jadi ini pengetahuan dulu yang harus kita pelajari bersama. Terus saja pengetahuan berkaitan dengan perbedaan yang ada ya.
Jadi kita akan ada kearifan-kearifan kalau misalnya kita bisa memahami perbedaan itu sebagai satu proses. Satu proses. Boleh jadi kita hari ini baik ya, tapi kedepannya kita nggak tahu. Jadi boleh jadi kita ini misalnya tidak baik, tapi juga kedepannya kita tidak tahu. Selama ada kesempatan, ada niat, ada kemudian untuk memperbaiki diri, dan kemudian juga bersama-sama lingkungan masyarakat yang lain, maka ini sangat penting. Maka Rasulullah ketika ditanya bagaimana kita harus dimulai dari mana, ya ibda binafsik, harus kita mulai dari diri kita sendiri untuk berbuat baik kepada sesama. Iya, baik. Tapi kalau kita melihat sebenarnya beberapa kejadian sering muncul ya sebelum Ramadan, bahkan di menjelang Ramadan ini ada semisal bukan di Jawa Tengah, alhamdulillah Jawa Tengah kita kondusif Pak, tapi kalau di beberapa wilayah lain semisal ada penutupan tempat ibadah yang beberapa kali terjadi karena mungkin tidak memiliki izin, sehingga kemudian kepala daerah turun tangan untuk menutup tempat ibadah itu, atau kemudian masyarakat juga ada yang menutup tempat ibadah. Sebenarnya bagaimana sih kita menyikapi hal semacam itu Pak? Ya, pemerintah sudah membuat regulasi yang ini perlu kita dukung bersama untuk pelaksanaannya. Pada hakikatnya pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu setiap warga negara berhak untuk memiliki keyakinan ya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya. Ini harus kita jaga betul. Jadi memang hak beragama itu hak yang paling asasi ya. Di samping juga ada hak untuk berkumpul, hak untuk berserikat, hak untuk berpendapat. Nah, tapi semuanya itu kan juga ada aturannya ya. Misalnya dalam hal pendirian tempat ibadah ya paling tidak ada persetujuan dari masyarakat setempat. Seperti apa gitu ya. Masa kita di situ satu orang misalnya kita mau bikin masjid, nah masjid jamaahnya dengan siapa? Jadi ini kita harus pertimbangkan situasi ya, pertimbangkan lingkungan kita, sehingga di situ tadi ada alhamdulillah ada ibu-ibu yang sedang pengajian ketika menikahkan putra putrinya, kemudian tetangga-tangganya Rasul ikut membantu ya seperti itu kita dalam rangka sosial. Membantu tetangga kan dalam rangka sosial gitu kan. Ya memang pengajian itu sendiri merupakan satu lingkup agama ya, tapi kan menyediakan situasi yang kondusif itu kan termasuk tenggang rasa kita hormat tetangga tadi. Jadi di sini bisa kita bedakan ya, bisa kita bedakan, bisa tidak mencampur adukkan satu masalah dengan satu masalah yang lain, sehingga di situ kita punya kearifan ya, punya kearifan. Dilihat dulu sudut pandangnya seperti apa. Baik, ada lagi pendengar mau bergabung, Pak Ahmad di Tembalang ya. Kita akan sapa Pak Ahmad, silahkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Zamil, selamat siang, salam takzim kami. Nggih, sami-sami salam takzim ke. Nggih. Ya, Ibu Zamil, izin sebetulnya saya mau bertanya, bagaimana peranan pemerintah dalam hal ini menjaga kerukunan masyarakat? Maksudnya dulu saya ingat betul begitu, zaman saya kecil itu tidak pernah ada permasalahan suku, tidak pernah ada bersinggungan antar agama begitu ya. Lantas semakin kesini kok saya lihat semakin sering begitu. Muncul pemilu pun zaman dulu itu tidak lantas menjadi sebab musabab perpecahan, adanya apa, kalau dulu itu istilahnya cebong kampret, kalau sekarang kok ada faktor atau kejadian sedikit saja muncul perpecahan. Kemudian yang menjadi bias lagi adalah ketika pemerintah itu sepertinya tidak begitu memahami atau tidak concern dalam memahami isu radikalisme begitu. Kadang orang yang dia rutin mengaji, berkumpul ke tempat pengajian, lantas kemudian dianggap orang yang memiliki paham radikalisme, padahal dia mencoba untuk mempelajari atau memperdalam ilmunya sendiri. Contohnya saya begitu ya, meskipun ya saya tidak soleh-soleh banget, tapi kalau urusan ngaji ya alhamdulillah istiqomah, setiap pekan itu saya ngaji begitu, kumpul sama teman-teman, baca kitab fikih gitu, fikih apapun yang kita baca, karena kan Islam itu mengatur semuanya. Jadi ada fikih dakwah kita baca, fikih perempuan kita baca, fikih sholat kita baca, fikih berkunjung kita baca, semuanya kita baca. Tapi di satu sisi ada pihak-pihak yang kemudian menilai bahwa ini adalah paham-paham radikalisme yang harus disirnakan loh. Terus apa yang harus kami pelajari kalau kami mempelajari agama kami sendiri tidak boleh begitu? Ini kayaknya memang
bagaimana kemudian pemerintah harusnya mengawal hal ini supaya tadi ya mempelajari agama itu adalah betul hal yang radikal, tapi radikalisme lah yang sepatutnya disirnakan dari muka bumi. Oke, baik. Itu Yai Muzamil, mohon pencerahan. Baik, terima kasih ya Pak Ahmad di Tembalang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk juga saya jadi ingat ini, barangkali bisa kita singgung juga dikit fenomena pembubaran pengajian ya di beberapa, mungkin di Jawa Tengah alhamdulillah kondusif ya. Di luar Jawa Tengah ini yang masih terjadi. Ini bagaimana? Mungkin tanggapannya juga silakan. Ya, terima kasih ya Pak Ahmad ya, tentang kita mempelajari agama memang satu kewajiban kita sebagai orang yang beragama ya. Dan Rasulullah sendiri juga sangat tegas, itu merupakan fardu ain, satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang Islam untuk belajar tentang agamanya, supaya mereka punya pemahaman yang komplit, pemahaman yang lengkap, tidak pada satu pikiran-pikiran yang pikirannya sendiri. Karena agama itu kan merupakan wahyu ya, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh mungkin kita harus menggunakan ilmunya ulama. Jadi kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah satu keharusan bagi kita. Misalnya kita akan membaca Al-Quran saja harus dengan ilmu tajwid ya. Kemudian kita memahami maknanya dengan ilmu tafsir dan sebagainya. Apalagi juga dan hadis, di situ ada mustalah hadis dan sebagainya. Jadi memang harus kita belajar kepada yang ahlinya ya. Jangan sampai kita ini belajar tidak kepada ahlinya. Karena kalau belajar kepada ahlinya tentu kita akan bisa memahami dari A sampai Z secara lebih lengkap, dan kita belajar memang usianya sangat panjang, seumur hidup ya minallahdi ilalahdi. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu utlubul ilma minallahdi ilalahdi. Jadi dari ayunan sampai ke liang lahat selama hidup di kandung badan kita harus belajar. Nah, tentu pemerintah seringkali juga bermusyawarah dengan para alim ulama ya. Ada forum-forum Forkominda misalnya dengan para tokoh-tokoh masyarakat, diajak berembuk. Nah, tentu di sini nanti kita bisa carikan apa masalahnya, lalu akar sebab-sebabnya apa, lalu nanti solusinya seperti apa. Itu biasanya kita saling mendengarkan, kemudian saling juga ada usul-usulan. Nah, disitulah ada solusi-solusi yang bisa kita kerjakan bersama. Jadi pemerintah kita tentu saja sudah berikhtiar bersama-sama dengan tokoh masyarakat supaya pemahaman-pemahaman keagamaan itu betul-betul dilakukan, diajarkan kepada orang-orang yang betul-betul ahlinya ya. Tidak misalnya orang ahli matematika mengajarkan agama kan tidak pas. Atau ahli biologi kemudian mengajarkan agama, atau guru agama mengajarkan biologi kan juga tidak pas. Jadi di situ harus ada spesialisasinya. Kalau kita belajar agama ya kepada ulama yang ahli syariat ya. Kemudian juga akhlaknya baik ya, bisa menjadi suri tauladan kehidupan masyarakat ya. Dia tidak menyendiri tapi juga mau bergaul dengan sesama umat. Nah, ini beberapa hal yang kriteria. Nabi sendiri juga tidak selalu menyendiri kan. Beliau aktif bermasyarakat gitu ya, bermusyawarah gitu kan. Apakah juga beliau melakukan perdamaian juga dengan orang non muslim ketika beliau di Madinah, supaya dialog keagamaan itu dengan nalar ya, tidak dengan emosi. Dengan logika yang akal sehat gitu. Dengan akal sehat tentu kita semuanya akan taslim ya, akan taslim dengan kebenaran. Karena hati kita ini yang terdalam itu tentu juga akan bisa mengarah ke sana. Baik. Jadi tinggal perlu kita lihat konteksnya dulu seperti apa, guru kita siapa gitu kan, jaringan kita seperti apa, adakah misalnya guru-guru kita itu jaringannya seperti apa, ini yang perlu kita lihat. Ya, memang alhamdulillah sekarang ini banyak faksi ya, banyak paham, banyak aliran ya. Jadi kita memang harus hati-hati. Mungkin bukan mazhab ya, tapi lebih ke aliran ya. Ya, lebih ke aliran gitu kan. Kalau dalam hal soal teologi atau akidah itu firqah. Kalau soal fikih yang tadi disebut itu soal furu'iyah. Misalkan satu pakai kunut, satu tidak, itu ya furu'iyah. Ya, Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Malik tidak misalnya. Itu kan satu furu'iyah. Tidak yang usuluddin. Ya, karena usuluddin tadi menyangkut tentang keimanan. Ya, itu memang harus hati-hati sekali pada jaringan-jaringan
Bahkan sekarang ini jaringannya kan global gitu ya. Tidak hanya nasional tapi juga global, maka kita harus juga waspada. Ya, kita siapa guru kita dan kita harus kenal guru kita. Kita sebagai santri, sebagai pelajar itu punya hak untuk memilih guru yang betul-betul yang bisa digugu dan ditiru ya. Paling tidak kalau kita dekat itu merasa apalah nyaman, merasa tenang hati kita gitu kan. Jadi memang guru kita ini kan tidak semata-mata tadi hanya mempelajari keimanan ataupun syariat, tapi juga sampai pada ihsan. Ihsan itu orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama orang lain, ya kita akan selalu menjaga diri kita. Ya, karena kita mungkin malu ya. Al-haya'u minal iman itu seperti itu ya. Rasa malu itu bagian dari iman. Kanjeng Nabi kan al-haya'u minal iman itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi kita punya rasa malu ya kepada Allah gitu ya. Jadi mau berbuat apa gitu selalu kita diawasi oleh Allah. Jadi kita selalu terkontrol dari dalam kita sendiri. Ya, saya rasa itu mungkin. Ya, baik. Kita masuk di sesi terakhir program kita kali ini, dan saya ingin mendengarkan barangkali ada pesan-pesan berkaitan dengan hikmah memaknai perbedaan kita, karena bagaimanapun kita tidak bisa loh hidup itu kemudian sama homogen terus pasti heterogen, sehingga kita harus pandai-pandai mengambil hikmah dari perbedaan ini. Kira-kira Kiai Muzamil apa sih kemudian yang bisa kita ambil hikmahnya atau yang perlu kita tekankan lebih dalam berkaitan dengan perbedaan yang ada di masyarakat kita dan juga untuk kita sendiri kira-kira, Kiai Muzamil? Kalau kita mau memperhatikan ya, Allah itu menciptakan semua makhluknya itu berbeda-beda ya. Antara satu dengan yang lain, ada banyak jenisnya gitu kan, ada banyak variannya. Nah, ini merupakan sunatullah bahwa perbedaan itu adalah satu keniscayaan. Maka perbedaan ini harus kita sikapi dengan istilahnya tenggang rasa ya, dengan toleransi ya. Kita berbeda itu justru adalah indah, dan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengendaki semuanya sama ya bisa saja karena itu kekuasaan Allah, tapi Allah telah mengendaki itu ada keragaman, ada heterogenitas. Dan ini harus kita sikapi dengan dewasa, bahwa kebenaran itu selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu lewat siapapun yang dikehendakinya. Ya, jadi kita jangan kemudian memutlakkan pendapat kita. Pendapat kita mungkin benar, tapi juga kemungkinan juga ada kelirunya. Pendapat yang lain mungkin juga keliru, tapi mungkin juga ada benarnya. Jadi kita harus bisa belajar satu sama lain untuk sama-sama hidup, bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk sebuah keadilan, untuk sebuah peradaban yang lebih mulia lagi. Karena satu bangsa itu dianggap satu bangsa yang mulia kalau memang di situ punya moralitas yang baik. Ya, jadi moral ini yang harus kita kedepankan. Jadi tidak semata-mata tentang ilmu ya, tetapi juga harus dengan akhlak ya. Ilmu penting, tapi juga akhlak juga sangat penting. Jadi sama-sama pentingnya. Jadi orang berilmu tapi tidak punya akhlak, yang terjadi ya nanti ya repot juga. Akan repot, juga akan menyusahkan banyak orang. Nah, itu tidak jangan sampai seperti itu. Kalau kita jadi orang ya jadi oranglah yang bermanfaat kepada sesama. Ya, ini kalau oleh Nabi kan disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat. Kalau kita belum bisa bermanfaat, paling tidak kita tidak merugikan orang lain. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita lakukan, bisa kita saling mengingatkan satu sama lain dalam kehidupan masyarakat bangsa sekarang ini. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih El Sinta yang telah bersama. Mudah-mudahan bisa berlanjut baik. Sama-sama memberikan edukasi ya. Kita juga belajar, masyarakat juga belajar ya. Lama-lama nanti akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tujuan utama kita kan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini mudah-mudahan tercapai. Amin. Setelah pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Muzamil sudah berbincang bersama El Sinta, dan demikian mendengar akhir program El Sinta dalam program siaran agama Islam di radio bersama kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Saya undur diri, selamat siang, sampai jumpa.